Para semeton umat sekalian, saya bayangkan kalau teks Injil ini dibacakan di hutan Palesari, di Palelinggah sana, mungkin setelah misah banyak orang menyerahkan sampinya ke gereja, sampinya, celengnya, mungkin motornya, mungkin ya. Kenapa kira begian? Begitu saya pribadi berkali-kali membaca teks ini, selalu bulu kuduk berdiri. Karena begitu pengalaman yang sungguh-sungguh mendasar, yang sangat gampang dipahami namun tidak gampang dilaksanakan. Dengan luar biasa Yesus menunjukkan bahwa, Bapak mengatakan bahwa segala-galanya bukan uang, betul? Namun segala-galanya butuh uang. Kalau orang saling mencintai, ya, mungkin dia sudah punya rumah mungkin 3, mobilnya mungkin 11, mungkin sampinya mungkin 2000. Untuk mengatakan I love you itu makin mantap tuh, I love you gitu kan. Tapi kalau dia mungkin minta maaf nih, dia rumah masih dikontrakan kontrak sana kontrak sini, masih utang dikasih abadi mungkin 2 miliar. Mengatakan I love you gitu mungkin begitu, saya nggak tahu. Karena kerap kali uang itu mempengaruhi cara pikir kita. Namun pada hari ini Yesus memberikan cara pandang yang lebih dari itu. Bagaimana apa yang kita punya, entah kekayaan, suara yang bagus, tadi Manoni sama si baca bagus, suara yang bagus ya, merdu sampai dengar sampai di Melayu itu kurang bagus. Mungkin paras yang cantik, kita punya tanah sedikit. Bagaimana itu semua menjadi sarana untuk mendapatkan harta di surga? Ini persoalannya. Kita boleh kaya, kita boleh miskin, tapi pola pikir kita, orang Bali bilang paradigm shifting, cara memandang, cara berpikir, agar apa yang kita punya itu bukan menjadi penghalang masuk surga, tapi menjadi sarana. Kita orang Bali kan kerap mempunyai julukan, bukan? Saya dulu waktu di Gumbre senang mengatakan istilahnya suci. Tahu suci? Sugih Ciing atau Supri, Sugih Pripit. Oke, kita punya banyak, tapi minta maaf untuk memberi, kita berpikir sampai di Singaraja. Sehingga satu ada cerita yang bagus yang mungkin saya pernah ceritakan di mana-mana. Giving is the best communication. Ternyata seperti ini. Ada seorang anak yang mungkin SD, kemudian dia hidup seorang diri. Mamanya sendiri sakit demam panas, tidak punya uang untuk beli paracetamol, makan juga tidak ada. Idenya luar biasa. Anak ini datang ke satu toko kecil, dia mencuri mengambil beberapa minuman dan roti untuk mamanya. Kejelalah, orang bilang apa jelah itu ya, kok tiba-tiba ketahuanlah sama yang punya ini. Anak ini dimarah-marahi, dionek-oneki, dimaki-maki gitu. Nah, di samping itu ada warung bakso gitu, seorang bapak yang masih muda jualan sama anaknya kecil. Melihat itu sang bapak, kenapa? Ada apa? Ini dia aneh mencuri. Bapak itu dengan tenang, berapa uangmu dicuri, berapa diuangkan semua. Bapak ini dengan senang hati, saya bayar. Tolong kamu jangan lagi marah anak ini. Bapak ini mendekat, kenapa kamu mencuri? Ya, saya minta maaf, mama saya seperti ini, dia sakit demam dan menggigil, tidak punya makan. Saya memberikan, oh baik sudah. Lain kali bapak itu membungkuskan dia mie 2 lagi untuk kamu dan anak bawa pulang. Singkat cerita, 15 tahun kemudian bapaknya masih jualan. Kemudian rame pembeli, tiba-tiba bapaknya serangan, jatuh dia, flak jatuh. Kaget namanya, kemudian bawa ke dokter, di MRI, kemudian ternyata ada penyumatan di otaknya, darah. Kemudian sebelum anaknya keluarlah bill, ini operasi semuanya habislah sekian, mungkin 250 juta begitu. Atau anaknya kaget, uang sekian saya tidak punya. Saya jual pun rumah saya tidak punya. Kemudian dokter yang menangani ini melihat foto orang ini, fotonya melihat sepertinya saya kenal orang ini. Diamat lagi, ditanya, oh benar, 15 tahun lalu. Kemudian dia teken, telah dibayar dengan 2 mangkuk mie. Dokter Komang gitu, teken selesai, beres. Kemudian orang itu operasi dan beres semuanya, kan kaget.
bahwa semuanya beres dan tidak bayar, dan telah dibayar dengan 2 mangkuk mie. Itu cerita yang viral sekali, tapi dalam bahasa Thailand, tapi ada terjemahan Inggrisnya. Itu saya berikan misalnya untuk memberikan rekoleksi, memberikan retret, itu orang mestinya menangis, apalagi ibu-ibu, SBR mata habis. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang lebih menggetarkan jiwa, tahun 2003 saya tugas di Gumrih. Waktu itu saya imam, baru 5 tahun imam. Saya datang oleh seorang bapak dengan anak-anaknya, mengatakan, Romo, saya ingin mau omong menyerahkan uang. Bapak itu namanya Aji Paulus, rumahnya di Penataran sana. Kalau Bapak Ibu tahu tuh menaranya Telkom di Bukit Rangde, sebelah situ, dekat situ ada namanya pegunungan, namanya itu satu kapela Santo Paulus. Dia bilang, kenapa Gusti Haji? Saya bilang, saya punya uang 750 juta. Awalnya kami berdiskusi di keluarga, maunya membeli bis Gilimanuk dan Pasar. Satu anaknya dulu pernah di Mertiudan, sekarang tinggal di Pemogan anaknya itu. Dia bilang, kalau Aji belikan bis 5 tahun, oke, lah itu dia akan hancur berantakan. Bagaimana kalau uang ini kita bangunkan kapela di sini? Jadi dia datang memberikan sertifikat, tanahnya 10 are, kemudian uang 750 juta. Dia mengatakan, saya hanya sanggup membangunkan struktur saja, 2 lantai. Atasnya kapela, bawahnya pasturan. Ya, itu bawahnya itu ada 2 kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur kecil begitu, atasnya kapela. Itu diberkati tahun 2006 oleh Uskup Benyamin Bria. Beliau datang dari keuskupan ke atas sana. Dari Gumrih ke Surabrata itu 7 kilo. Dari Surabrata naik sampai di Penataran 22,5 kilometer. Jalannya terjal, kalau motornya jelek itu pasti akan bisa terbalik ke jalan es itu. Waktu khotbah beliau mengatakan, saya tidak tahu pastormu omong apa sehingga ada umat yang menyerahkan tanahnya. Ini yang saya tahu di Injil hanya ada dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul. Orang menjual tanah, tapi sekarang ini sudah zaman edan ini. Ada orang seperti ini, kamu dia omong apa? Ternyata Aji ini sekarang nanti sudah menjadi sertifikat milik gereja paroki Gumrih. Karena saya khawatir, karena mereka 9 bersaudara, 7 laki-laki. Sehingga waktu itu saya tanya pendapat dari notaris waktu itu, Pak Puriatmo, minta dia menyerahkan surat dengan ini, saya ayah anak tersebut menyerahkan tanah tekan semua dengan tempel. Waktu itu meterai 6.000 dan urus medis sertifikat sehingga aman. Saya waktu itu setelah lama kami omong-omong, Ajinya itu ternyata dia membaca teks Injil ini. Orang kaya yang bodoh begitu. Benar, asal Ajinya sudah meninggal, biangnya masih ada. Saya nanti kalau ada lingkungan KBG yang mau ke sana, kontak saya. Kita ke sana, di sana ada salaknya tuh manis sekali. Manis, warnanya tuh agak ungu-ungu orange gitu. Di puncak, airnya dingin karena di puncak bukit itu. Kalau mau ke sana nanti kita sekali mungkin satu KBG sana rekoleksi supaya membayangkan bagaimana rasanya berkorban. Dia berikan tanah 10 are, bangunan sekian, dan kami dari paroki hanya menanggung altarnya, kursi umat. Saya buatkan dulu di ketika. Itu pengalaman yang waktu itu saya 5 tahun imam, 2003 kan saya tiba-tiba 97. Jadi ada apa? Hal seperti ini bagi saya benar-benar mengagetkan. Mengapa orang setua itu bisa berbuat, padahal dia hidupnya sangat sederhana. Kalau ke gereja itu pakai kamen yang Bali itu yang sudah komal itu, pakai udeng, kadang sandalnya satu kuning satu merah. Sederhana sekali orang tua itu. Dan orang tua itu kaget semuanya. Dan mungkin kita Palasari umat sekalian, kita mungkin paling kaya. Gereja kita besar, bukan? Kita punya kebun itu paling luas di seluruh dunia. Kita punya lapangan, kalau anehnya ada acara besar, parkir 1000 bis masuk di lapangan itu. Apalagi kalau di tempat lain di Tuke sempit, katedral sauprik, apalagi Muntang Manting itu kecil sekali. Nah, kalau kita kaya seperti ini, kalau kita tidak bersyukur, misalnya kalau kita lupa bawa uang, kalau kolektor ya lupa misalnya kan, kita mungkin bawa cincin, cemplungkan link, langsung bilang surga gitu ya, lupa itu. Atau mungkin kita lupa bawa, karena diumumkan tuh ada kiris dari dulu, karena iPhone ceklik tekan 2 miliar
atau 2M, maaf makasih, tidak apa juga. Kenapa? Ketika Anda berbuat dan dengan senang hati memberikan, saya katakan tadi, giving is the best communication. Memberi adalah ungkapan komunikasi yang paling bagus. Maka ingat Matius 25, apapun yang Anda buat bagi seorang saudaraku yang paling hina ini, itu Anda buat bagi aku. Akunya besar, artinya Yesus. Saya belum pernah mendengar orang yang murah hati kemudian bangkrut, belum pernah mendengar. Saya belum pernah mendengar orang yang murah hati kemudian menderita, belum pernah dengar. Kenapa? Orang yang murah hati dan berani mengatakan ini saya berikan untuk kamu karena kamu lebih membutuhkan, itu artinya ia berhati seperti hati Allah sendiri. Dan orang yang demikian hidup dalam genggaman dan kuasa Allah. Bahaya ada, penyakit ada, tapi kan tidak sampai menyentuh badan orang yang seperti itu, karena Allah yang membentengi orang-orang yang seperti itu. Sehingga Bapak sekalian, inilah sebenarnya tujuan dari Injil ini, menantang kita, orang yang kaya rahmat Tuhan ini. Semoga kita semakin banyak memberi dengan satu keyakinan, adalah ungkapan iman. Ketika Anda memberikan, jangan pernah ingat lagi. Sudah memberikan mensing ragung wap mawa asing wak mati bedan doang. Mensing ragung wap mawa ke dokter bawa mati tuh, gen covid tuh. Ah, itu tidak benar itu. Kalau kita omong begitu berarti kita apa? Lupakan, kita berikan sudah, sekalipun syukuri saja. Jangan pernah mengatakan itu, kalau nggak saya bantu kamu sudah mati kamu dulu waktu kamu sakit. Itu kan tidak benar itu. Itu artinya kita seperti orang Farisi. Kita buat agar orang melihat semuanya itu. Sehingga tadi misalnya mengapa sekarang saya banyak melihat gejala di Pelasari ini, orang menyumbang NN. Itu bagus itu. Itu semangat Injil itu. NN itu artinya bukan namanya NN, no name, tanpa nama, biar Tuhan yang tahu. Kadang orang kepo, nyento. Tidak usah tahu kah? Kalau NN itu ya Tuhan yang tahu. Semoga dengan demikian kita dipanggil dan dengan bagus Tuhan mengatakan begini Bapak sekalian ya. Nah, keto pedadene buat anake munduhan arte brane memuatan dewek nanging tusing mawa sugih di ayun ide Sang Hyang Widi. Itulah sebabnya orang yang kaya bagi diri sendiri namun tidak kaya di hadapan Allah. Dumadak iraga sane sampun kepanggil umat ring Palasari puniki diberi keician keberanian menados orang kaya di hadapan Allah dengan menggunakan apa yang kita punya, kemampuan, keterampilan, dan terlebih kerinduan kita untuk merayakan Ekaristi. Ketika Anda punya kerinduan merayakan Ekaristi, itu artinya kita merindukan Allah sendiri. Dalam Ekaristi Allah hadir, Imam mengatakan inilah tubuhku, bukan tubuhnya Romo Bayu atau Romo Komang, tubuhku, inilah darahku. Waktu itu Anda angkat, bayangkan Anda punya suami, istri, anak-anak, celeng, sampi pada waktu itu. Sekalipun mungkin imam itu suaranya kecil, inilah tubuhku, tetap juga harus hadir. Atau sebaliknya, rupanya besar kayak saya nih, inilah tubuhku. Hal yang luar biasa. Dan itu pertemuan yang terjadi hanya dalam sakramen Ekaristi dan yang lainnya. Begitu Anda semakin banyak orang mencintai Ekaristi, artinya permohonan umat Palasari pasti dikabulkan. Kesehatan, sukacita, pangsing liu ngomong, liu megai, ya, semua itu bagian dari berkat Tuhan. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.